Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 2015-2019 Agus Raharjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo gara-gara menjerat politikus Partai Golkar Setia Novanto sebagai tersangka rasuah kartu tanda penduduk elektronik atau iKTP. Menurut Agus, Presiden ke-7 RI itu menginginkan penyidikan kasus yang mendera Setnov, panggilan akrab Setia Novanto, dihentikan. Agus menceritakan kisah itu saat menjadi tamu program Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada Kamis 30 November 2023 malam. Jokowi intervensi KPK, pengakuan Agus Raharjo soal Jokowi stop kasus iKTP bernuansa politis. Atas kasus ini ada indikasi negara kekuasaan. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agung? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi-lagi, Bung, terkait curahan hati seorang pejabat negara, dan kali ini Ketua KPK Agus Raharjo yang periode 2015 sampai 2019 diminta Jokowi untuk menghentikan penyidikan kasus iKTP yang lalu. Apakah independensi KPK dipertanyakan dan apakah KPK disalahgunakan kekuasaan, Bung Agung? Ya, informasi dari Pak Agus Raharjo ini menurut saya cukup menarik ya. Terlepas apakah ini dapat bantahan dari istana yang mengatakan tidak pernah ada pertemuan itu, tapi intinya begini, bahwa di dalam kehidupan di Indonesia hari ini, kita pahami bersama bahwa KPK dari hari ke hari, apalagi setelah dikepalai oleh Pak Firly, terus kemudian dilanjutkan dengan revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya, memang semakin hari semakin eh, tidak memiliki taji, ya, tidak memiliki kekuatan yang layaklah untuk memberantas korupsi gitu. Eh, Sehingga kalau ditanyakan apakah KPK bisa dilakukan intervensi, kita pahami bahwa kekuasaan di Indonesia itu memang secara ekonomi politik itu cenderung untuk oligarkis. Nah, karena cenderung pada oligarkis itulah eh, peluang untuk melakukan intervensi pada politik, ekonomi dan juga hukum itu sangat dimungkinkan dilakukan gitu. Sehingga bahwa kekuasaan itu melakukan intervensi menurut saya sangat-sangat mungkin. Kalau bahasa bahasa fikihnya ya gula batudon lah. Persangkaan yang sangat kuat sekali bahwa kekuasaan itu memang mengendalikan eh, hukum, termasuk di dalamnya tentu mengendalikan KPK. Cuman memang pertanyaannya apakah yang disampaikan Pak Agus Raharjo itu suatu kebenaran atau tidak, tinggal dibuktikan saja kan gitu ya. Tapi dalam sebuah etika bernegara, tentunya ungkapan Pak Agus Raharjo ini tidak dianggap enteng menurut saya. Seharusnya pihak-pihak terkait menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo ini, walaupun di depan wartawan ya, bukan di depan para penyidik, tapi seharusnya ini ditindaklanjuti demi apa namanya keberlangsungan negara ini dalam konteks trust. Karena kalau pemimpin dengan rakyatnya atau rakyat tidak ada trust kepada pemimpinnya karena konteks ini ya semakin hari sebenarnya negeri ini semakin mengalami kebangkrutan. Itu kira-kira pandangan saya. Baik, Bung Agung, dan juga kasus iKTP ini sudah berlangsung lama, bahkan pelakunya sudah dijebloskan. Dan mengapa Ketua KPK atau kesaksian Agus ini baru keluar saat masa kampanye? Bagaimana tanggapan Anda, Bung Agung? Nah, ini yang memang agak unik ya. Tapi saya ingin membedakan lah antara konteks
apa ungkapan Pak Agus Raharjo dengan waktu beliau menyampaikan di tengah kampanye seperti ini. Pertama, sekali lagi, ungkapan Pak Agus Raharjo ini tetap menjadi informasi penting yang seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat keamanan atau pihak-pihak terkait demi kepentingan trust rakyat kepada pemimpinnya. Tapi apakah ini terkait dengan masalah politik yang sedang ada sekarang? Ya mungkin saja terjadi juga, karena di Indonesia kan eh, kepentingan Pak Agus Raharjo sendiri kan diinformasikan juga salah satu calon DPD ya dari Jawa Timur gitu. Apalagi sekarang sedang ramai pertarungan antara kelompok PDI Perjuangan dalam konteks ini Pak Bu Mega dengan kelompoknya Pak Jokowi dalam konteks ini Capres Prabowo Gibran ya. Pertarungannya begitu sangat panas dan satu dengan yang lain saling menelikung. Sehingga kalau ditanyakan apakah ini ada kaitan dengan politik, ya mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Tapi saya ingin membacanya, silakanlah kalau soal politik didiskusikan saja, tapi secara hukum dan secara etika di negeri ini, saya pikir ungkapan dari Pak Agus Raharjo ini harus ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih fix lah gitu, bukan sekedar drama-drama seperti ini. Yang saya khawatirkan memang hal-hal ini hanya menjadi drama-drama pemanis menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun depan gitu. Kalau ini hanya pemanis ya apa bedanya dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud MD dengan 300 sekian triliun eh, dana-dana yang tidak jelas yang ada di Kementerian Keuangan yang sampai hari ini juga nggak ada tindak lanjutnya. Karena di negeri ini hampir penegakan hukum itu selalu tidak ditindaklanjuti dengan ketegasan, apalagi kalau penegakan hukum itu terkena pada pemegang kebijakan, seringkali berhenti di tempat dan tidak ada tindak lanjutnya, berhenti pada drama-drama saja. Sehingga memang khawatir saya ini hanya sebagai bagian dari politik yang ada. Tapi sekali lagi sebagai konteks fakta, informasi ini harusnya ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih fix, dalam bentuk penindakan yang lebih jauh lagi demi kebaikan negara ini. Gitu, Kang. Baik, Bung Agung dan juga sepak terjang KPK yang kian tidak bertaji menunjukkan bahwa sejatinya KPK hanyalah tambal sulam untuk mengatasi problem korupsi yang kian membudaya bahkan kian subur. Dibentuknya KPK tidak menjadikan praktek kejahatan ini makin hilang gitu. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Agung? Ya, sebenarnya di awal pendirian KPK itu menjadi ekspektasi besar. Karena KPK ini adalah buah dari atau anak lanjutan dari reformasi kan. Di mana dulu di masa Orde Baru itu pemerintahan yang penuh dengan KKN, dan korupsi, kolusi, nepotisme. Sehingga dengan harapan bahwa kelembagaan KPK yang diwujudkan sebagai follow up dari reformasi itu bisa memberikan penyelesaian terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Memang di awal KPK ini berdiri, indeks korupsi Indonesia cukup baik. Tapi semakin ke sini indeks korupsi itu semakin parah gitu. Indonesia itu semakin parah indeks korupsinya ya. Dan korupsi di Indonesia kalau di masa Orde Baru korupsi itu dilakukan di balik tangan, di bawah tangan gitu. Tapi hari ini korupsi itu berani dilakukan di atas meja gitu. Kalau dulu Orde Baru itu di bawah meja, kalau sekarang berani di atas meja. Dan ini terjadi di semua tempat, dari level pusat sampai level desa gitu. Dan ini terjadi demikian rupa gitu. Dan ini memang kita nggak bisa pisahkan konteks ini sekali lagi dari ekonomi politik yang berkembang di Indonesia. Di mana ekonomi politik di Indonesia ini kan korporatokrasi ya. Korporatokrasi intinya bagaimana kepentingan-kepentingan politik itu mengabdi demi kepentingan korporasi. Sehingga ruang-ruang korupsi itu semakin subur ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Sejak dari awal memang ekonomi politiknya itu didesain demikian rupa untuk munculnya korupsi. Misalnya sederhana saja untuk maju ke pemilihan apa namanya pemimpin dari level desa sampai level pusat itu elected official atau pemenang pemilu itu selalu saja didanai oleh cukong gitu dan ini terbuka kan. Begitu didanai oleh cukong maka ketika dia memegang tampuk pimpinan birokrasi
ya dia harus memberikan lisensi atau kemudahan-kemudahan dari para para apa namanya para para pemegang eh, apa ekonomi itu untuk dapat konsesi-konsesi. Disitulah akhirnya muncul gratifikasi kan. Terus kemudian seringkali untuk menombok itu semua mereka melakukan proyek-proyek uang-uang negara itu yang seringkali menjadikan itu sebagai korupsi berjamaah gitu. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita gitu kan. Nah, seharusnya ini sekarang juga ramai kan tentang undang rencana apa mendorong untuk ditetapkannya atau disahkannya undang-undang perampasan aset. Nah, undang-undang perampasan aset ini menarik ya sebenarnya ya. Cuman sampai hari ini terkatung-katung karena DPR sendiri menjadi pihak yang sangat khawatir dengan adanya undang-undang perampasan aset itu. Karena dengan begitu undang-undang perampasan aset, maka kedok-kedok dari laku-laku korupsi baik secara mandiri maupun secara berjamaah itu bisa terbuka dengan adanya undang-undang apa namanya perampasan aset itu. Sehingga saya lihat memang adanya KPK ini tidak menyelesaikan masalah korupsi, yang terjadi malah korupsi itu semakin terbuka di mana-mana. Artinya ini persoalannya bukan ada tidaknya lembaga KPK itu, tapi persoalan ekonomi politik itulah yang menyebabkan problem besar yang ada di negeri ini sehingga korupsi itu semakin merajalela. Gitu kan? Baik, bahkan sampai puncak pimpinannya pun terjerat kasus gitu Nah, ya, Bung. betul. Ya. Itu kan sangat terkait dengan konteks-konteks kepentingan Ya. apa namanya misalnya ada itu kan terkait dengan SJL kena kasus korupsi bagaimana terjadi jual beli kasus lah terkait dengan masalah itu dan ini kan sangat rahasia umum gitu rahasia umum sekali sehingga apa yang itu kan bagaimana SJL mencoba untuk mengintervensi KPK kan poin dasarnya ke sana kan. Tapi disitulah terjadi semacam pemerasan atau bahasanya apa. Ya kalau itu mungkin SJL-nya bisa lepas ya lepaslah semuanya Baik, Bung Agung, gitu dan kan. realitas sistem politik negeri ini yang seolah tak pernah bisa dipisahkan dari praktik korupsi. Mengapa demikian dan apa solusinya, Bung Agung? Tadi saya mengatakan bahwa ini selama ekonomi politik kita itu korporatokrasi dan korporatokrasi itu kan kapitalisme, maka ujung-ujungnya pasti akan menyemarakkan korupsi gitu. Nah, kalau kita ingin menuntaskan masalah itu, yang pertama saya mengatakan kalau dalam konteks Islam itu namanya pembuktian terbalik, yang itu sebenarnya ada dalam nuansa undang-undang perampasan aset itu. Maka seharusnya sekarang undang-undang atau peraturan terkait dengan pembuktian terbalik itu harus diterapkan. Itu yang pertama. Yang pertama. Dan tentu pembuktian terbalik itu akan hidup dengan baik kalau ditopang oleh kultur. Apa kulturnya? Kultur ketakwaan kan gitu ya. Bagaimana setiap individu itu dapat amanah itu memang untuk eh, untuk menyelesaikan amanah itu dengan baik, dengan tanpa khianat, dengan penuh keadilan, dengan penuh kejujuran. Karena apa? Karena bagian dari takwa dan takwa ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kultural. Secara kultural harus terbentuk suasana seperti itu. Nah, aturan dan kultural tadi tidak mungkin bisa terlaksana kalau ekonomi politiknya masih seperti sekarang. Di mana ekonomi politik kita ini membangun kapitalisme atau korporatokrasi itu membangun budaya pragmatisme namanya, Kang. Apa pragmatisme itu, Kang Anggi? Itu poinnya adalah apa yang terasa manfaat secara jasmani gitu. Nah, apa yang manfaat secara jasmani ya kekayaan, wanita, mungkin segalanya yang bisa diambil dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu yang mungkin saja akan dilakukan dalam sistem seperti sekarang. Nah, oleh karena itu sistem ekonomi politik yang demikian harus diganti, nggak bisa tidak, karena dialah yang menjadi basis persoalan mendasar. Dan disinilah sebenarnya Islam dengan kekuatan yang dimilikinya akan memastikan kultural takwa tadi berjalan dengan baik, terus peraturan terkait dengan pembuktian terbalik tadi bisa terlaksana dengan baik. Dengan cara seperti itu, maka setiap orang yang memegang apa namanya posisi jabatan itu betul-betul akan bertakwa dan memastikan secara legal dia dijagain betul-betul oleh aturan sehingga ketika dia mengalami nabrak-nabrak aturan maka dia akan dikasih hukuman yang sangat tegas dan itu hanya bisa dilakukan kalau
sistem ekonomi politiknya itu betul-betul tegas gitu. Dan itu hanya ada pada Islam. Gitu kira-kira, Ya. Kang. Baik, jazakallah Bung Agung untuk kesempatannya pada Sama-sama. kabar Amin. petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung Siap. senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dihormati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.